sebenarnya kita bisa berdiri lah ya tanpa dolar ya. Oh iya, untuk Sebenarnya mengurangi kita bisa, ketergantungan terhadap dolar. Oh bisa lah, insya Allah nih ya. Ya atau minimal kalau kita boleh ngimpi kan rupiahnya mungkin lebih kuat daripada dolar, bisa juga gak sih? Kita kasih solusi. Kelas nggak gue nih, datengin ekonom muda loh. Nggak main-main, bareng kemarin kita di TV One deh. Siap deh. Kurang afdol kalau gue nggak mendatangkan seorang Joshua Pardede. Mas Jos, gimana, aman semua ya? Aman. Trump ngasih 32% tarif. Nah, kita mainkan saja lah, kita benturin aja lah emas sama Bitcoin lah. Siap. Jadi Bitcoin apa? Gimana? Emas. Bitcoin apa emas di saat ekonomi kita lagi begini? Sebenarnya kalau kondisi yang lagi tidak menentu, lagi gonjang-ganjing seperti ini, ya sebenarnya preferensi orang bisa macam-macam ya. Oke. Tapi kalau preferensi gue sih sebenarnya masih emas untuk saat ini. Emas. Masih emas. Tapi mungkin ada beberapa portfolio mungkin bisa dialokasikan juga ke Bitcoin ya. Tapi mungkin karena ngeliat harga emas pun juga lagi ya masih oke lah untuk bisa naik lagi gitu. Jadi tapi lama tumbuhnya ya. Iya betul. Kalau yang mau sabaran mungkin emas ya. Kapan kayanya? Ya, jadi berapa persen? Sebenarnya kita bahasnya detail sih, tapi ini untuk pantikan di awal aja, biar teman-teman tahu obrolan kita nih sangat sayang kalau nggak ditajemin lebih dalam. Apalagi beliau ini masih nggak sih Chief Economics? Ya masih. Boleh disebut nggak sih banknya? Kalau gue sih aman-aman aja. Boleh nggak sih? Di perbankan aja deh. Ada etikanya nggak sih? Gue pengen nyebut nggak? Ya, di perbankan aja. Bank besar lah pokoknya ya. Bahaya nih, ini ngomongin ekonomi seru sekali ya. Tapi sebelum kita bahas mengenai BRICS, ya apalagi ya, ya Trump, suku bunga gitu ya, biar teman-teman mikro juga paham. Jadi nggak cuma sekedar bagaimana cara bikin konten viral doang gitu ya, tapi juga harus melek secara makro tipis-tipis. Tapi tenang, gue nggak akan bawa secara berat lah bahasannya. Tapi mengenai masalah portfolio, seorang ya ekonom lah ya, sebenarnya yang baik gimana sih? Kalau dari gue pribadi memang ke aset yang kita tabung jadi beranak lah duitnya. Betul. Jadi uang lah. Kalau dari gue pribadi 60% itu adalah investasi yang seperti saham, obligasi ya. Lalu 25%-nya tadi emas. Lalu juga kalau 15%-nya itu mungkin cash, 15-20%-nya cash. Baru 5%-nya tadi mungkin bisa dialokasikan ke Bitcoin. Jadi memang kecil sekali ya kalau kita lihat karena ya tapi kembali lagi ya, ini kembalikan lagi kepada resiko profil masing-masing orang ya. Nggak bisa kita patok sama ya. Jadi bisa aja kalau misalkan karena mungkin gue orangnya ya mungkin nggak terlalu risk taker ya. Tapi kalau misalkan orang yang risk taker bisa aja portfolio Bitcoin-nya bisa lebih besar lagi, ya monggo aja silahkan. Diskriminatif banget ya. Bitcoin cuma dikasih 5%. Iya, tapi kan nggak apa-apa kan, itu preferensi orang. Oh iya. Berarti nggak percaya ya? Tapi kalau dari sisi 60%-nya tadi itu bisa ke saham, bisa ke obligasi gitu ya, yang saham-saham ataupun reksadana gitu ya, itu bagi rata lah. Tapi ada juga cash ya, tetap aja nanti karena cash itu juga penting juga. Kalau misalkan lagi investasi saham lagi turun gitu ya, nah itu bisa jadi opportunity untuk bisa collect di bawah gitu ya. Jadi memang secara kalau kita ngeliat ada opportunity untuk masuk, ada duit cash itu sebenarnya menjadi keuntungan juga. Karena kan cash is the king ya. Jadi pada saat kondisi lagi sulit, nah itu kadang-kadang cash itu bisa cukup membantu ya. Untuk bisa nambah portfolio di tengah kondisi ya lagi misalkan sahamnya lagi turun ya kita bisa masuk seperti itu. Mumpung di bawah harganya. Yes, betul. Meskipun cashnya juga kalau kita tunggu-tunggu kena inflasi juga nggak apa-apa. Ya, tapi pada saat lagi saham itu naik ya bisa aja kan kita juga dapat opportunity dan bisa langsung jadi cash juga kan. Oh iya. Oke. Iya tapi kan RUPS nunggu dividen kan? Kalau ngomong saham. Ya memang pada umumnya seperti itu ya. Tapi kan kalau yang kita bicara capital gain ya kan bisa anytime aja kan kita jual pada saat harganya udah naik. Oh, oke. Ya kan. Oke deh Mas, gini aja deh Mas. Coba kita bahasnya runut. Ya, tadi kan mungkin cuplikan biar ke gambar teman-teman semua sebenarnya apa sih isi obrolan kita kali ini dan memang sangat penting ya karena semua mata tertuju pada Bapak Donald Trump. Yes. Kita bahas yang ringan dulu deh. Sebenarnya apa dampak Indonesia join BRICS? Indonesia ya punya mata uang baru lah ya. Bukan mata uang baru, maaf. Maksudnya kayak nggak mengekor pada dolar mulu gitu loh ya. Terhadap UMKM gitu loh. Mereka kan sebenarnya nggak ngurus ya. Mau negara gue mau BRICS kayak mau Roblox kayak mau gitu loh ya. Maksudnya kayak nih kayak gini kan.
mau muncul benderanya di situ kayak. Iya, betul. Kan sempat jadi perdebatan juga ya. Mana nih Indonesia nih nggak muncul benderanya gitu Betul. kan. Sebenarnya buat UMKM itu apa sih dengan adanya kondisi kayak begini, suku bunga diturunin lah. Makanya mereka tuh lebih pemilih kalau gue dua aspek nih. Antara spending sama saving. Beda kalau zaman beberapa tahun yang lalu ya. Kalau sekarang tuh udah pada mata duitan lah. Bagus maksudnya. Gimana caranya gue spending, balik ke cepet, duit cepet. Makanya kenapa kripto sekarang seksi. Betul, betul. Di saving, disimpan, gue beranak gitu loh. Jadi gak cuma kayak tahan 2 tahun, 3 tahun gitu, gak apa-apa deh. 500 jutanya masih tetap di situ-situ aja deh. Kalau ekonomi membaik mah oke-oke aja. Betul. Nah kalau 3 tahun 500 juta gak gerak-gerak tapi dulu bisa beli ini, sekarang mungkin belum tentu bisa dapat kan? Iya. Pertanda inflasi itu kan. Nah itu dulu deh kali. Jadi kalau kita bicara kebijakan tarif ini kan sebenarnya dampaknya akan cukup negatif ya buat dunia dan juga Indonesia. Oke. Karena kalau kita lihat dampak langsungnya, itu setidaknya dampaknya itu memang dampaknya nggak begitu besar lah. Mungkin dari hitungan PDB kita sekitar 2%-an ya. Dampak ekspor kita ke Amerika. Karena kan 32% akan dikenakan tarif buat semua barang-barang Indonesia yang masuk ke Amerika. Nah, jadi tentunya ini akan bisa berdampak langsung kepada para pelaku UMKM yang mungkin punya pasar ekspor ke Amerika. Misalkan ada fashion, ataukah mungkin ada alas kaki mungkin yang diekspor langsung ke sana gitu ya. Nah, tapi mungkin yang lebih yang harus kita perhatikan lagi, mungkin yang berdampak langsung kepada UMKM ini adalah tadi barang-barang dari China yang nggak bisa masuk ke Amerika. Artinya dia akan banjir ke negara-negara di Asia. Nah, ini bisa aja masuk ke Indonesia. Ya, karena Indonesia kan pasar paling besar kan di Asia, Asia Tenggara khususnya. Jadi khawatirnya justru malah ini dampak negatifnya adalah barang-barang dari Cina ini nggak bisa masuk ke Amerika, masuknya ke Indonesia. Ini artinya persaingannya makin berat buat pelaku UMKM. Karena tadi barang-barangnya dari Cina kan kita tahu sendiri ya, harganya jauh lebih bersaing, lebih murah, ya kan. Kualitasnya juga bisa bersaing juga gitu. Artinya teknologi juga main juga kan di sana. Jadi artinya ini mungkin kekhawatiran saya juga ya bahwa barang-barang dari Cina ini bisa masuk dan tadi bisa head to head dengan produk-produknya UMKM kita gitu. Oh, itu. Itu sebenarnya dampak langsungnya ya. Jadi kebuka nih mata kita ya. Jadi nggak melulu tentang apa sih urusannya nih pemerintah kita nih, tarif negosiasi ya. Pak Prabowo lah, Menlu kita lah. Pak Menko Perekonomian kita lah, kan negosiasi mulu tuh bolak-balik tuh. Ya, ayo dong, jangan sampai begini apa segala macamnya gitu kan. Wah, komentar-komentarnya luar biasa lah. Ngapain ngurusin begitu? Nih rakyat miskin nih, ini UMKM kita nih. Lah itu justru masih lagi ngurusin begituan, guys. Ya, bukan maksud ngebelanya, tapi maksudnya dengan ada kesana biar teman-teman mikro paham nih. Ya juga ya, berarti barang Cina karena ditarifin. Cina berapa ya? Tarifnya? Sekarang ini masih 30%. Kok kita lebih gede, curang? Iya kan, itu belum, kemarin kan masih negosiasi sementara juga kan di kesepakatan di Jenewa ya, antara Amerika dengan Cina. Tapi itu pun juga masih belum tahu dengan Cina kan sebagai anggotanya BRICS yang utama ya. Karena Trump sendiri udah ngasih ancaman nih, kalau misalkan negara-negara yang terafiliasi di BRICS ini bisa kena tambahan 10% lagi. Jadi 30 plus 10 jadi 40%. 40% Cina, kita 32% ya lebih baik masuk ke negara yang lebih kecil kan, masuk ke Indonesia. Oke. Nah, berarti jadi kalau ancamannya seperti itu. Ya oke. Berarti kan dari barang Cina nggak bisa masuk ke Amerika, bukan nggak bisa ya, karena dia tahu bahwa tarifnya gede. Betul. Dia buangnya ke Indonesia. Yes, betul. Oke, dia buangannya ke sini, akhirnya berdampak pada ekonomi mikro kita atau UMKM kita. Betul. Kemarin aja begitu Pak Zulhas sama Pak Teten Mas Duki, beliau di periode Pak Jokowi kemarin itu yang terkait TikTok Shop versus Tanah Abang, itu udah ribut tuh. Gara-gara katanya ada yang lebih murah nih, jualan dari Cina, pabrik langsung ke end user kan, langsung ke customer kan. Itu padahal belum ada tarif-tarifan tuh ya. Cina asal ngebuang aja ke sini gitu ya. Nah, kalau gitu berarti kalau dibuang ke sini, mungkin nggak pemerintah kita, kenapa nggak tahan aja pemerintah kita? Nah, kadang-kala kan seperti itu. Memang itu harus ada kebijakan lanjutan lagi. Artinya pemerintah pun juga harus punya batasan juga nih. Melindungi produk-produk yang mungkin kita bisa produksi dalam negeri, khususnya produk UMKM. Nah, tapi kadang-kala kan kita lihat sendiri seperti sebelumnya kan, kayak keramik. Waktu itu kan sempat juga kita head to head juga, kalah juga kan kita. Banyak yang masuk, tapi juga mungkin bisa masuk secara ilegal juga akhirnya kan.
Akhirnya seperti itu kejadiannya. Tapi mudah-mudahan sih bisa aja, harapan kita semua bahwa pemerintah menyiapkan regulasi juga ya untuk bisa tadi menahan masuknya barang-barang dari China itu, seperti itu. Pak Zulhas kemarin sempat bikin aturan ya, waktu beliau menjadi Menteri Perdagangan, ngomong juga dikasih solusi. Kan ada berapa minimum kalau lo harganya sekian, lo mesti 1,5 juta atau berapa tuh? Ada minimumnya ya. Harganya apa segala macam. Anyway, itu untuk memitigasi biar dia nggak bisa sembarangan jual yang murah-murah di bawah rata-rata. Betul. Oke, sekarang gini, Mas. Sudut pandangnya dari sisi negaranya, dari negara kita. Kalau kita nahan, emang ada dampak signifikan buat ekonomi bangsa kita. Misalnya kita tahu ya pemerintah kita nggak alergi investasi asing gitu. Betul. Ya. Tapi maksudnya begitu ditahan, nggak usah masuk semua deh. Mungkin ada hitung-hitungan atau regulasi aja lah minimum sekian apa segala macam ya. Tapi kalaupun ditahan, dampak buat bangsa kita apa? Kalau ditahan sih sebenarnya ya tadi ya untuk melindungi yang industri dalam negeri kita sih sebenarnya. Semata-mata itu karena oke, maaf dipotong. Sorry, misalnya dibalik deh. Kenapa kita butuh mereka masuk? Sebenarnya kalau kita ngelihat karena ya sebenarnya buat investasi juga mungkin ada beberapa opportunity juga ya, artinya dengan dia masuk dia juga bisa mungkin ada peluang untuk buka pabrik juga di sini kan, artinya ada peluang investasi juga kan. Oh, buat Indonesia. Yes, betul. Jadi ada peluang investasi juga buat Indonesia. Selain dia masuk barang dari sana, dia juga bisa peluang untuk buka peluang pabrik juga, bikin produknya di dalam negeri. Oke, duit berputar di sini, lapangan pekerjaan kebuka, terus dia dikasih pajak juga sama kita gitu ya. Yes, betul. Loh, tapi nyatanya nih dari Cina katanya nggak perlu bikin pabrik loh. Langsung jual dari sana, dan katanya ini maaf ya, ini nggak tahu, saya juga dapat dari TikTok dan lain sebagainya, nggak tahu hoax apa enggak. Jadi ternyata emang dijual dari sana, makanya agak lama. Kayak semacam PO gitu loh. Tapi tetap ngirim dari sana. Iya, memang ada kan. Karena kan kalau kita lihat dari sisi logistiknya pun juga mereka kan pemerintah China sendiri kan mereka mensubsidi ya biaya logistiknya, sehingga makanya sampai dengan di Indonesia pun juga harganya masih jauh lebih murah gitu. Jadi tapi memang nggak semuanya seperti itu. Tapi memang kalau kita ngeliat mengapa kita harus ya tadi kenapa? Karena kan kita tidak menutup, artinya tidak menutup ya. Kalau kita menutup diri dari produk-produknya China, nah mungkin saja itu bisa kita supaya tadi tidak terjadi membanjirnya produknya China gitu. Tapi kan selama ini kan kita tidak menutup diri kan. Jadi kembali lagi ini harus ada aturan yang lebih jelas lagi sebenarnya supaya dari pemerintah sendiri supaya tidak saling head to head. Intinya karena kalau kita lihat sebenarnya buat bagus ya kalau buat pelaku industri besar yang memang punya kebutuhan bahan baku, artinya punya ada bahan bakunya bisa lebih murah nih dari China kan. Tapi kalau buat yang tadi, kalau kita bisa produksi sendiri khususnya UMKM, nah ini kena nih. Jadi memang harus dipetakan dulu sebenarnya ya. Produksi dalam negeri kita seperti apa? Apakah memang ini dibutuhkan untuk industri besar? Ataukah ini akan malah menghajar UMKM? Ini memang harus dipetakan dengan masak-masak ya oleh pemerintah. Oke. Dan ada hubungannya nggak sama BRICS? Ketika untuk bantu dongkrak UMKM dengan kita join BRICS Indonesia ini. Lah sebenarnya BRICS ini adalah salah satu opportunity ya. Sebenarnya dampak langsungnya kepada UMKM mungkin belum ya, tapi ini lebih ke arah makronya ya. Makronya karena tentunya kita nggak mau terus bergantung pada Amerika kan, jelas. Seperti yang kita lihat udah dari sejak Perang Dagang Jilid 1 di 2018-19 kan, Amerika pada saat Donald Trump bilang apapun kita harus nurut kan. Nah intinya sebenarnya kita mau dengan ini itikat kita masuk BRICS itu sebenarnya kita mau cari teman baru sih sebenarnya. Karena kan di situ ada pasar Afrika Selatan ya kan yang kita masih kita perlu tuju, sama Rusia juga ya. Ada kerjasama investasi juga yang bisa kita gali juga di sana. Kalau Afrika sebenarnya masih banyak juga ya. Misalkan kita melihat ada pasar ekspor ya. Pasar ekspor yang sebenarnya itu untuk mendiversifikasi supaya tadi kalau misalkan Amerikanya seperti ini ya kita bisa ada peralihan nih. Bisa produk ekspor kita bisa ditujukan misalkan ke Afrika Selatan kah, ataukah ke Cina, ataukah ke Brazil ya. Jadi sebenarnya BRICS itu lebih ke arah kita mencari kawan baru, bukan karena tadi untuk mendukung ini ya semata-mata dedolarisasi sebenarnya ya. Tapi ya sebenarnya ya kaitannya sebenarnya untuk tadi karena ada kebijakan tarifnya Trump
Nah, makanya pemerintah mencoba mengeksplorasi juga kan. Karena kemarin juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian kita pun juga mengatakan, Pak Erlangga mengatakan kita juga sudah resmi juga memiliki perjanjian dengan EU, dengan Uni Eropa, EU SEPA. Nah, itu juga sebenarnya menjalin kerjasama itu juga sebenarnya membuat agar pasar-pasar pasar ekspor kita lebih terbuka lagi ke Eropa. Ya, karena kita mesti cari peralihan nih. Kalau kita terus mengandalkan ke Amerika kan nggak bisa terus lamanya kan. Jadi kasihan nih para ekspor kita karena besar juga sebenarnya. Ya kan kita belum mikirin juga nanti dampak dari supply chain-nya ya. Kan kita bicara kalau 32% tarif itu kan yang bakalan kena langsung itu misalkan garment tekstil, alas kaki, ya kan ini semua padat karya loh. Jadi kalau kita tidak kita tidak cari strategi untuk peralihannya, ya ini pasti akan kena dampak terus ya. Oke. Jadi kita memang lebih kalau dari perspektifnya pemerintah ngelihatnya sih memang ini supaya tadi untuk bisa bisa mencari daerah-daerah tujuan ekspor yang baru sih ya, dan juga potensi investasi lainnya lagi. Tapi logo Indonesia nih agak di luar teknis sedikit ya. Nggak ada kan? Nggak ada, belum. Ada nggak sih? Belum. Tapi ini apa? Itu ada Indonesia. Ini hoax kali ya? Iya, hoax. Oh, ini hoax ya? Sampai dengan KTT BRICS terakhir kemarin Juli, belum resmi adanya dikeluarkannya mata uang tunggal dari BRICS ya. Jadi masih dalam tahap pengkajian mata uang tunggalnya, dan ya sampai sejauh ini mungkin baru ada pembahasan terkait dengan local currency settlement ya, artinya mata uang lokal settlement-nya. Loh. Jadi misalkan antara BRICS nanti dimungkinkan seperti yang sudah dilakukan juga oleh Indonesia dengan beberapa negara di Asia ya. Untuk transaksi perdagangannya itu kita nggak perlu lagi melalui dolar. Ya, namanya local currency settlement. LCS namanya. Jadi misalkan untuk pelaku industri di dalam negeri yang misalkan kita mengimpor dari Cina misalkan ya. Nah, sebelumnya kan kita harus mengkonvert tuh. Yeah. Kita mengkonvert dolar rupiah, terus juga dolar yuan kan. Nah, kenapa kita perlu konversi ke dolar kan? Padahal kita cuma hanya rupiah yuan kan. Oh, makanya pakai kripto. Bisa jadi itu juga bisa. Lah, iya bener kan? Iya, betul. Teknologi di blockchain itu kan nggak perlu pakai kesonok-kesonok sini sana. Iya, betul. Makanya. Iyalah, maksudnya Satoshi Nakamoto tuh udah bikin sedemikian rupa gitu loh. Yes. Nah, tapi itu juga salah satu untuk bisa menghemat itu double conversion. Oke. Jadi itu baru lagi dipropose juga di BRICS ya. Jadi selain jadi tidak semata-mata tidak menggunakan dolar, tapi ya tadi menggunakan mata uang lokal ya. Jadi nanti uangnya gimana sih? Gue nggak paham deh. Ini belum. Oke. Ini belum ya. Enggak, maksudnya nanti ini baru hoax ada uang kertas BRICS gitu nantinya. Belum tahu, itu juga belum tahu. Konsepnya belum ada. Soalnya kan kalau sekarang kita tuker ke dolar. Yes. Gua ada travel umroh, dikasih umroh juga pun ketika kita misalnya buka haji atau buka umroh tuh patokannya juga dolar. Yes, betul. Iya, nah, kenapa pakai dolar kan? Iya. Seharusnya kan bisa aja pakai langsung dinar kan, atau iya kan? Iya, benar. Kenapa dolar langsung ya? Iya. Yang paling pintar emang Trump. Nah, itulah sebenarnya untuk mengurangi hegemoninya dari dolar itu, makanya BRICS itu awalnya tadi itu untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar. Nah, apakah bisa kita mengurangi secara drastis? Nggak juga kan. Jadi butuh waktu juga sebenarnya. Ada yang bilang katanya Amerika bentar lagi juga jadi negara termiskin di dunia. Mungkin nggak sih? Ya, kalau ngelihat dari modalnya ya. Makanya dia naikin tarif juga, butuh duit juga nggak sih? Ini sebenarnya makanya, ini kan kekhawatirannya Trump ya. Karena tentunya dia merasa tersaingi dengan Cina, dengan Korea, dengan Jepang, dengan sebagian besar negara berkembang lainnya yang akan mengurangi porsi ataupun akan menggantikan Amerika ke depannya. Jadi intinya Amerika nggak mau tersaingi. Iya. Ya makanya dia malah mengancam tarif ini supaya bahkan untuk, ya ini istilahnya kan kalau mau masuk BRICS, lu dikenakan tarif lagi tambahan 10%. Tapi kalau enggak, aman. Jadi sebenarnya ini untuk cari cari sekutu ya, atau mencari teman ya. Artinya lu mau gabung Amerika atau gabung BRICS gitu ya. Jadi sebenarnya antara mau adu kekuatan lah ya, Amerika dengan BRICS ya.
Tapi sebenarnya kalau BRICS digabung nanti misalkan sudah digabung dengan Indonesia dan beberapa negara berkembang lainnya, itu sudah hampir 40-50% dari PDB global ya. Jadi artinya ya soon to be US akan bisa terkalahkan juga sih sebenarnya. Oh iya, kalau BRICS digabung ya. Tapi kenapa mereka nggak nyetak duit ya? Kan mereka kan nyetak. Amerika atau BRICS nih? Amerika. Maksudnya kan dengan dia udah lumpuh kayak begini kan, kenapa nggak dia nggak nyetak? Ya sebenarnya juga kepercayaan pada... dia pasti nyetak lah tapi kan. Dia masih akan tetap nyetak, tapi pertanyaannya siapa yang megang? Kalau kemarin dia yang mencetak misalkan US Treasury-nya, obligasinya gitu ya. Toh sekarang kan kenyataannya pun juga para investor dari Cina pun juga udah udah ngejualin obligasinya Amerika, US Treasury. Dan makanya kan kemarin kalau kita lihat dolar indeks ya, indeks dolar itu dolar Amerika terhadap mata uang negara-negara maju, major currency. Dolar indeks itu kan malah pada saat setelah adanya perang, adanya tarif ini, justru malah dolar indeks kan masih tetap di bawah 100 kan. Padahal benchmarknya itu 100. Kalau di atas 100 berarti dolarnya menguat terhadap euro, terhadap sterling. Tapi justru malah sekarang ini kenyataannya adalah justru para investor malah keluar dari pasar keuangan Amerika Serikat. Makanya Moody's kemarin downgrade peringkatnya Amerika Serikat kan. Jadi sebenarnya ketidakpercayaannya investor global terhadap Amerika tuh makin meningkat ya justru ya. Dengan adanya kebijakan tarif ini. Berarti kabar gembira ya sebenarnya Indonesia gabung di BRICS ini ya. Ya justru gue pikir ini malah good news ya. Karena kita nggak akan terus bergantung sama Amerika, dan artinya Amerika pun juga akan berpikir ulang lagi nih. Artinya dia nggak akan hegemoni dolar, dan juga Amerika ini tidak akan bertahan selamanya. Apakah alasannya Amerika ketika tahu bahwa ini ada BRICS, banyak pengikutnya gitu ya, termasuk Indonesia, negara besar apa segala macamnya, terus akhirnya dia juga ikut-ikutan tuh ETF-nya dia tuh, jadi BlackRock gitu ya, itu dia titipin, ya pokoknya dia bukan punya dia tuh, dia nggak ngebeli Bitcoin nih gitu ya, tapi dia lewat perantara si ETF apa segala macamnya, dia cuma megang, muterin lah duit apa segala macamnya gitu terhadap ke Bitcoin apa segala macamnya gitu. Itu kan dia ikut-ikutan tuh. Trump juga kan banyak endorse juga tuh. Elon Musk juga banyak endorse juga tuh. Terkait Bitcoin atau kripto gitu. Ini langkahnya dia tuh udah tahu bahwa nantinya akan ada kesana apa seperti apa ya? Ya bisa jadi. Karena dia tahu juga mungkin bahwa dolarnya tidak akan perkasa selamanya. Dia mencari investasi. Makanya kan latar belakangnya kemarin juga pada saat misalkan pada saat dia mengumumkan adanya gencatan senjata antara Iran dengan Israel, ya kan? Itu kan dia juga langsung mungkin ada strategi investasi dia kan? Jadi banyak sekali sebenarnya latar belakang dia dalam setiap keputusannya yang sangat fenomenal dan juga mengejutkan kan? Pasti ada udang di balik batunya dia sih sebenarnya. Sengaja dibikin perang karena memang biar bisa nyetak uang. Bisa jadi. Karena dia juga lagi butuh juga kan? Karena kan kalau kita bicara yang perang Iran-Israel itu kan dia Iran itu kan bisa mengunci Hormuz kan, Selat Hormuz. Nah dia juga karena kan dalam kesepakatannya Amerika kan juga lagi promosi juga nih minyaknya dia kan ke negara-negara lain. Karena seperti di Indonesia kan salah satu minyaknya dia nih kan. Iya, jadi supaya nggak beli di Timur Tengah, belinya ke Amerika Serikat. Kocak ya. Jadi semuanya tuh ya latar belakang bisnis aja sih kalau menurut saya. Kondisi ekonomi kayak begini, Anda seorang ekonom nih. Berarti langkah yang tepat untuk spending dan saving. Spending dulu deh. Ngapain mereka sekarang? Cocoknya saham, kripto, kalau invest langsung yang bikin brand misalnya lama balik ya. Iya betul. Gimana dong? Ya tergantung lagi, kembali lagi ya. Kalau misalkan kripto pun juga mesti harus lihat yang ada underlying-nya juga ya. Kalau dari perspektif gue lagi nih. Tapi kalau misalkan sebentar, emang kripto nggak ada underlying-nya? Ya ada. Kalau Bitcoin. Iya. Bitcoin kan nggak ada underlying-nya. Bitcoin nggak ada underlying-nya? Iya. Emang ya? Nggak tahu apa alasannya. Iya, karena kan dia kosongan kan. Kalau misalkan Ethereum tuh ada underlying-nya. Di on-chain atau mungkin di blockchain kan udah jelas, atau white paper-nya itu. Iya, tapi kalau kita lihat dasar, misalkan kalau kita bicara saham ya gitu ya. Saham itu kan ada analisis fundamentalnya ya. Nah, Bitcoin itu sendiri kan kita nggak bisa prediksi ke depannya kan. Ya semata-mata kalau kita bilang sebelumnya kan ini lebih karena misalkan waktu Elon Musk say something gitu ya, harganya terbang gitu.
Ya semata-mata hanya karena apa? Ya karena diputer di sosial media aja. Digoreng aja. Tapi kan saham juga bisa digoreng nggak sih? Ya, tapi sebenarnya kan CDIA, ayo ramaikan ya. gitu. Mary. Tapi kan kalau kita ngeliat kan ada analisis fundamental, analisis teknikalnya kan. Nah, tapi kalau kita bicara ya kripto ya, tidak semua kripto kembali lagi. Ya, ada kripto yang sebenarnya bisa juga dikoleksi. Ya, tapi kembali lagi itu perlu selektif ya, artinya seperti itu. Jadi wise investment kepada kripto sebenarnya. Oke, berarti kalau spending lebih kemana? Ada uang nih misalnya nih, dia lebih hati-hati sekarang nih untuk usaha mikro. Yang mereka lakukan apa ya kira-kira? Apakah afiliator cari-cari aman tanpa produksi barang, minim risiko, atau seperti apa? Bahasa mikro banget deh pokoknya. Ya kalau sekarang sih mungkin ya, kalau misalkan kalau ngelihat daya beli lagi melemah saat ini, ya memang repot juga ya kalau kita menjadi afiliator ya. Ya memang cara cepatnya pasti dengan kripto. Ya itu tidak bisa kita pungkiri. Ya, tapi tentunya kembali lagi perlu kehati-hatian lagi ya, dan juga tadi nggak bisa put your eggs in one basket lah intinya. Jadi kembali lagi kita perlu diversifikasi portfolio agar kalau misalkan nyungsep ya kan ada alternatif yang lainnya juga gitu. Oke. Untuk kondisi misalnya mau eksportir, importir, atau mungkin ya pokoknya usaha mikro atau mungkin menengah lah. Kira-kira industri sekarang tuh semua industri masih works atau perlu ada yang dipivotkan gitu misalnya? Kira-kira seperti apa ya bacaan dari seorang ekonom? Ya sebenarnya tidak semua sektor ya yang lagi melemah saat ini ya. Karena kalau kita baca dari lapisan konsumen gitu ya. Mungkin kita bicara kelas menengah ke bawah kan mungkin ini masih agak susah ya. Tapi sebenarnya kalau yang kelas menengah atas ini sebenarnya konsumsinya masih cukup bagus ya, masih cukup oke. Terlihat misalkan kalau kita lihat misalkan yang liburan ke luar negeri ya, itu kan masih cukup masif ya, masih cukup banyak. Artinya spending mereka masih cukup gede ya. Nah, tapi kalau kita bicara yang kelas menengah ke bawah kan ini banyak terkena dampak tadi misalkan karena ya PHK gitu ya. Dan terjadi juga down trading ya saat ini. Artinya kebanyakan orang cari barang-barang misalkan kayak mobil bekas gitu ya. Itu udah fenomenanya udah terjadi saat ini gitu. Jadi daripada dia beli mobil baru, dia lebih baik mobil bekas dengan harga yang dengan harga yang terjangkau lah seperti itu. Nah, selain itu mungkin kalau ngelihat yang sektor lainnya sih mungkin kalau ngelihat dari sisi investasi mungkin bisa dipertimbangkan juga ya. Misalkan lagi ya teknologi ya. Saat ini juga kalau kita lihat saham itu kan saham-saham teknologi lagi bagus juga ya. Khususnya karena berkaitan juga dengan misalkan dengan saat ini kan ada inisiatif pemerintah untuk membangun data manajemen di dalam negeri ya. Artinya bangun data center di Indonesia itu lagi mau digalakkan juga. Jadi itu juga menjadi salah satu industri sektor yang lagi dikembangkan, plus juga mungkin EBT-nya karena untuk menyuplai listriknya kan juga butuh listrik yang supply-nya yang juga kenceng ya. Karena kalau kita ngandelin batu bara aja juga nggak bisa mumpuni. Jadi memang harus disuplai sama EBT, energi baru terbarukan. Selain itu mungkin kita ngeliat lagi, ya sebenarnya kalau ngeliat kondisi globalnya seperti ini ya sebenarnya sektor-sektor yang yang masih mengandalkan domestik ya, itu sebenarnya masih bisa lebih bertahan sih sebenarnya. Karena kalau pasti yang sektor-sektor yang berorientasi ekspor, nah pasti ini akan kehajar lebih dalam ya dibandingkan yang tadi yang masih mengandalkan domestik. Alasan si orang-orang hebat, orang-orang besar ini masuk ke pangan apa ya? Bacaan dari sisi seorang ekonom ya. Misalnya ekonomi kan sekarang kan kenapa jadinya pada ke pangan? Siapa aja kan? Banyak yang ke pangan tuh. Bill Gates. Mark Zuckerberg juga ya. Terus siapa lagi ya? Yang pada coba deh buka deh. Ada kok saya ngeliat cuplikannya. Anda dengar juga? Iya. Iya kan orang-orang besar. Saya nggak tahu Warren Buffett. Ada kok coba buka deh. Orang-orang ternama lah. Iya. Ya kan orang konglomerat tuh pada masuk ke pangan gitu. Iya. Ada nggak? Coba buka dong datanya kita lihat. Kira-kira apa ya? Petanya kok kenapa jadinya akhirnya pada ke pangan? Karena memang dasarnya ke situ atau seperti apa? Ya memang itu basic needs ya. Itu yang akan terus dibutuhkan oleh semua orang ya. Makanan tuh kan pasti dibutuhkan dari setiap hari gitu ya. Artinya mungkin dan melihat juga mungkin dari sisi produksinya dari kedepannya ngelihat climate change juga ya.
karena itu akan berpengaruh juga terhadap produksi pangannya itu sendiri. Jadi artinya butuh ada ketahanan pangan ke depannya. Jadi makanya mungkin berbisnis di food industry ini juga menjadi salah satu peluang juga mungkin. Ya, Jack Ma ya. Iya. Oh, oke, berarti emang dasar di sini ya. Soalnya kan itu kan basic needs ya. Iya, dan juga mungkin implementasi teknologi juga ya, masuk ke bagaimana supaya tadi produktivitas pangannya ini bisa meningkat kan. Supaya tadi bisa mengalahkan tadi ada tantangan iklim perubahan iklim yang ada. Oke. Terus kira-kira bakal seberapa tumbuhnya Indonesia nih dari sisi ekonomi? Karena target Pak Prabowo ini kan 8%. Iya. Sekarang udah berapa ya? Di kuartal 1 kan di bawah 5%. Masih di bawah ya? Berarti kemunduran dari zaman Pak Jokowi 5,2. 5 something lah, nggak sampai nggak. Terus sekarang kenapa agak turun dikit? Ya banyak faktor sih, tapi memang yang kita lihat pertama itu adalah tentunya adalah kondisi global pertama ya. Kondisi global tadi kan ada penurunan ekspor. Kan tadi penurunan ekspor tadi kan berpengaruh pada sektor-sektor padat karya tadi, yang tekstil, garment, alas kaki, ya kan, furniture. Itu pasti akan berpengaruh juga, membuat PHK juga di berbagai sektor tersebut. Yang kedua juga adalah terkait juga dengan ekonomi kita tuh makin belum, ya dari tahun ke tahun ya, mungkin dalam 10 tahun terakhir ini nggak makin berkualitas ya. Artinya makin banyak yang para investor itu ataupun investasi ini banyak masuk ke sektor-sektor yang padat modal. Contoh? Ya tadi misalkan kalau kita bicara investasi di smelter nikel gitu ya, itu kan sebenarnya anggapannya itu investasi besar, tapi tidak bisa menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar kan. Kalau kita bandingkan dulu tahun zamannya Pak Harto dulu kan, kita bisa bangun pabrik sendiri kan, kita bisa bangun mobil sendiri gitu ya, bikin IPTN gitu ya. Jadi artinya bikin Krakatau Steel bikin steel sendiri gitu. Jadi produksinya kita bikin produksi sendiri gitu dengan bisa menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar. Nah, sekarang ini lebih investasinya tuh ke arah yang tadi ya, yang ke padat modal gitu. Jadi artinya pertumbuhan ekonomi kita ini belum berkualitas. Artinya tadi ekonominya tumbuh tapi tidak bisa menyerap dalam jumlah yang besar. Ya akhirnya tadi banyak yang menganggur kan, dan sekarang banyak yang fenomena yang kabur aja dulu kan, banyak yang tenaga kerja kita yang terdidik malah kerjanya di luar negeri, tapi yang untuk lapangan pekerjaan yang bukan lapangan pekerjaan yang terdidik ya, artinya dia bekerja sebagai untuk pekerja yang di restoran dan sebagainya. Ya, artinya itu kan sebenarnya informal. Sektor informal. Yes, betul. Padahal kalau dia dengan kemampuan dengan dia terdidik dan juga punya edukasi, sebenarnya kan dia harusnya masuk dalam lapangan kerja yang formal kan. Nah, tapi kan itu fenomena yang terjadi saat ini kan, dia tidak bisa kerja di sini dan mereka bisa kerjanya di luar negeri, dan itu pula dengan lapangan kerja informal. Tapi banyak kok katanya lapangan pekerjaannya kemarin Pak Wamen, ya, Bang Noel, Immanuel Ebenezer, beliau katakan bahwa ternyata banyak juga yang akhirnya mereka kesulitan dapat karyawan si pabrik-pabrik ini, karena dibuka lapangan pekerjaan luas katanya. Ya buktinya kalau misalkan nggak banyak membuka lapangan pekerjaan, kenapa ada kisruh ya waktu itu kan rame ya, pada lagi job fair gitu ya. Oh iya. Ya kan? Itu sampai berbondong-bondong orang sampai memasuk ke job fair itu kan, harusnya kan nggak mungkin terjadi kan. Sampai orang mengekor dan juga saat ini yang terjadi bahkan usia 50 tahunan pun juga mereka lamar kerjaan lagi kan, karena kemarin udah di PHK sebelumnya kan. Usia berapa? 50 tahunan. Hah? Iya, serius. Kan udah nggak produktif kan di mata perusahaan-perusahaan pada umumnya. Betul. Tapi kenapa ngelamar lagi? Ya itu dia makanya. Kan dia sebenarnya masih produktif kan sebenarnya. Kan 50 masih produktif lah, masih ada waktu pensiun lah. Oh iya, pensiun 55 ya? Iya, 55 kan. Oh, gara-gara dia kedampak kemarin. Kedampak PHK. Dampak PHK tuh karena ekonomi melemah, efisiensi jadinya akhirnya dilakukan karena memang daya beli menurun, atau karena ada yang tergantikan, makanya ada fenomena AI. Sebenarnya apa sih? Ya itu semuanya, kombinasi dari semua itu. Pertama tadi investasi kita tidak berkualitas. Lalu tadi ada faktor juga digitalisasi. Tuh lihat, 46% perusahaan kesulitan cari karyawan. Kok Anda ketawa? Ya iya. Ini bener dong. Ya iya. Berarti susah. Hah?
Iya, tapi kondisinya kenapa sekarang misalkan pemerintah nggak mau ngeluarin data PHK misalkan? Emang iya? Lah iya, kemarin Menteri Tenaga Kerja bilang katanya kalau kita keluarkan data PHK-nya katanya takut memberikan persepsi yang buruk katanya buat masyarakat. Lah bukan udah keluar ya? Kenapa? Maksudnya bukannya kita udah tahu ya PHK dari perusahaan-perusahaan besar? Iya, kan tapi semua, data kan? bulanannya tidak dikeluarkan lagi oleh pemerintah. Mulai per kapan? Mulai beberapa bulan terakhir ini, mestinya itu kan di setiap bulan dikeluarkan. Dari Menteri Pak Yesarli, siapa? Menteri Tenaga Kerjanya? Ya, Kementerian Tenaga Kerjanya. Emang iya, alasan kan, Menteri Tenaga Kerja tak mau umbar data PHK tiap bulan. Coba kita lihat ya, Menteri Ketenagakerjaan Yesarli. Karena khawatir menimbulkan kesan pesimistis. Oh, menjaga hati masyarakat. Kok Anda ketawa? Lah iya, maksudnya kalau misalkan tadi perusahaan kesulitan mencari karyawan, kenapa ragu gitu kan? Ya, tanyakan saja. Kenapa masih ada PHK? Saya nggak tahu kenapa tanya saya. Iya, makanya. Berarti ada dua berita yang kontradiktif kan sebenarnya. Tadi kan beritanya mengatakan tadi sulit perusahaan mencari tenaga kerja. Ya. Nggak mau umbar ya, mungkin menjaga hati ya berarti. Menjaga hati. Siap, kalau gitu. Jadi buat teman-teman semua sebenarnya dengan kondisi ekonomi seperti ini, wait and see dulu ya. Sabar dulu ya berarti ya. Jangan gegabah atau gimana sebenarnya? Uang ini kan gimana? Kita nggak bisa menunggu gitu loh. Yes, betul. Ya sebenarnya kalau ngelihat dari sisi opportunity kan kita masih ngelihat tadi ada suku bunga ya. Suku bunga kan mau turun ya. Suku bunga turun, jadi sebenarnya ini ada opportunity buat aset-aset investasi pun juga menguat ya. Ya. Baik itu obligasi, saham gitu ya. Karena kan di Amerika bakal pangkas suku bunganya di semester 2 tahun ini kan. Akan berlanjut lagi tahun depan dan 2 tahun lagi. Jadi akan ada tadi opportunity untuk saham-saham ataupun aset-aset investasi pun juga termasuk kripto pun juga bisa berpotensi naik. Karena kan suku bunga akan turun kan. Dan selain itu pun juga kita harus ngeliat lagi dari sisi ya tadi pelaku UMKM misalkan ya kita ngeliat harus lebih ini ya beberapa strateginya mungkin harus ngeliat beberapa ya tentunya kita ngeliat tadi ya misalkan tadi yang mengandalkan pasarnya Amerika. Nah, kita cari alternatif pasar lain. Terus? Yang kedua, misalkan kita perlu cari nilai tambah produk yang kita produksi misalkan ya. Yang tadi misalkan kita dari kalau kita mikirnya ekspor bahan mentah aja, nah kita kenapa nggak ekspor barang jadi gitu ya dengan brand kita yang bikin sendiri. Oh iya. Itu kan bisa nilai tambah lebih besar kan. Artinya kan untuk bisa mengurangi tadi dampak dari tarif tadi kan. Nah, berikutnya misalkan mengurangi juga ketergantungan terhadap bahan baku impor, yang cari barang-barang bahan baku lokal kan, supaya tadi biaya ongkos produksinya nggak semakin mahal. Itu ketiga. Yang keempat juga mungkin kita perlu manfaatkan juga teknologi ya. Ya misalkan kalau kita ngelihat misalkan untuk marketing sama operasional kita, ya itu kan juga bisa misalkan ya misalkan untuk menjangkau tadi pasar luar negeri kan kita bisa dengan e-commerce dan sebagainya itu kan bisa sangat diupayakan ya. Lalu juga kita juga perlu jangan lupa juga manfaatin dukungannya pemerintah kan, udah ada KUR ya kan. Lalu juga ada KUR pemerintah kalau nggak salah juga kasih insentif KUR B ya, KUR berorientasi ekspor. Jadi itu juga memberikan insentif juga buat para UMKM yang yang punya pasar ekspor juga gitu. Jadi artinya ini semua fasilitas ini harus kita manfaatkan juga sih sebenarnya. Keren berarti ya, udah ada upaya-upaya berarti ya. Jadi artinya teman-teman tadi bagus banget insight-nya nih dari Mas Joshua. Artinya kita begitu melihat bahwa kondisi ekonomi saat ini buat pelaku usaha mikro gitu ya. Jadi kita harus pinter-pinter nih ngatur cost, biaya produksi tadi kan. Jangan tiba-tiba mungkin ngambil barang tapi kita nggak tahu tuh berapa biaya produksinya, jangan-jangan mungkin bikin margin kita lebih tipis. Betul. Dan yang kedua tadi makanya kan kasih solusi berkali-kali, ayo dong kuatin dong brand value-nya, value-nya. Soalnya kalau kita ngekspor barang mentah nilainya segini ya, kecil gitu misalnya. Tapi giliran udah kita punya brand ya iyalah, masa kalah sama Perancis ngambil minyak asirinya di kita. Balik-balik dijadiin Louis Vuitton tuh parfumnya. Kan ngeselin ya. Jadi sekian juta, berapa ratus % tuh kenaikannya tuh.
Betul. Oke. Tapi udah kuat kita ya brand-brand lokal kita. Itu makanya bagaimana dari sisi pembinaan UMKM-nya sendiri, penguatan supaya kita naik kelas juga kan UMKM kita ini. Ya. Ya, mudah-mudahan nanti ke depannya nih. Dan untuk industri banking, Anda kan di banking gitu ya. Apa iya setiap di saham misalnya, kan katanya yang paling seksi adalah di banking. Tolong Anda jangan subjektif ya. Misalnya sekarang kita menyasar kepada audiens yang mereka memilih jalur untuk di saham Indo lah. Iya. Ya kan. Seperti apa kondisinya ketika dia punya uang lebih, hasil dari kemarin-kemarin udah tinggal laba ditahan atau mungkin mau diputar gitu buat investment. Mereka kira-kira paling cocok, kita ngomong saham ya. Saham industrinya seperti apa ya? Sebenarnya kalau ngelihat dalam kondisi ekonomi lagi melemah ya. Iya dong, pasti kan topik kita lagi ekonomi lagi melemah. Ya tadi defensif, saham-saham defensif. Consumer goods, itu kan saham defensif sebenarnya. FMCG. Iya, FMCG. Tapi kita ngeliat juga nih opportunity yang misalkan ada peluang misalkan suku bunga turun. Nah, sebenarnya suku bunga turun kan berarti kan akan impact juga dia kepada misalkan sektor properti juga, perbankan juga ya kan. Jadi sebenarnya ya melihat peluang juga sih sebenarnya ke depannya sih. Tapi The Fed akan nurunin nggak? Bentar deh, Jerome Powell tuh akan dipecat nggak sih? Kayaknya sih nggak mungkin ya, karena kan kalau kita lihat bank sentral di Amerika kan The Fed ini kan institusi independen ya. Jadi kayaknya sih nggak, sekalipun Trump mengancam Powell terus, tapi kayaknya sih nggak mungkin untuk dipecat. Tapi memang presiden nggak bisa mecat kepala The Fed? Sepertinya sih enggak sih. Kenapa? Karena kan sudah kan dia perwakilan dari berbagai dari beberapa negara bagian ya. Bank sentral negara bagian kan, dia ada perwakilan dari New York, dari St. Louis dan lain sebagainya gitu, Boston, dan itu the chief-nya adalah head-nya tuh si Jerome Powell. Meskipun memang persetujuannya kalau nggak salah Kongres juga ya, jadi tidak ada sangkut pautnya sama presiden ya. Makanya ada upaya disindir mulu, dia kata-katain mulu biar dia turun. Iya, mungkin kalau dia resign mungkin iya, tapi kalau dia menurunkan Powell sih kayaknya sih kemungkinan sih kecil ya. Sebelum ke BRICS-nya nih, kan kita lagi di baru banget nih. Jadi sekarang masih mengacu pada Amerika gitu. Efek kalau nggak nurunin suku bunga, kan tujuannya si The Fed ini kan mungkin baik ya maksudnya ya. Dia nggak gegabah untuk nurunin suku bunga. Padahal Trump sendiri bilang kalau bisa turunin suku bunga gitu. Dan bocorannya kan katanya kan juga di bulan Juli ada beberapa cut rate ya. Turun lagi ada 2 kali atau mungkin 6 kali apa segala macam, masih simpang siur lah. Kalau dia nggak nurunin misalnya, apa efek ke Indonesia? Kira-kira apa? Dia nggak nurunin suku bunga, berantakan di Indonesia nggak juga kan? Sebenarnya jadinya gini, kalau misalkan suku bunga nggak turun, sebenarnya artinya aliran modal asing ya foreign flows ke domestik jadi susah. Sedangkan kalau kita lihat pasar modal kita kan tuh sangat juga dipengaruhi juga ya oleh foreign kan. Kadang-kadang seringkali tuh foreign itu bisa kalau misalkan foreign masuk biasanya domestik ikutan masuk gitu pada umumnya. Nah itu kalau misalkan tidak jadi menurunkan, nah ini nanti efeknya mungkin kepada rupiah ya. Kepada rupiah, karena tadi kan dia akan, kalau dia nggak jadi menurunkan suku bunganya, Fed ini, artinya kan mungkin BI pun juga jadi agak sulit ya untuk memangkas suku bunganya juga gitu. Tapi nyatanya tuh kan sempat ada katanya isunya mau turun ya. Ini berita kapan deh? The Fed turunkan suku bunga. Ekspektasinya September dan Desember. Oh belum ya? 2 kali. Ya 2 kali ya. Oke. Nah ini ya anggaplah sekarang mungkin dia nggak nurunin atau mungkin isunya mau nurunin. Tapi kenapa market kemarin atau mungkin IHSG turun nih? Ya kan banyak faktor juga ya IHSG turun kan. Ya karena tadi kalau misalkan tidak turun, makanya artinya kan kondisinya kan buat ruang BI nurun suku bunga kan jadi semakin terbatas. Nah artinya nih jadi awalnya angin segar buat emiten-emiten, buat perusahaan-perusahaan, buat ekonomi kita, jadinya jadi nggak jadi angin segar kan, karena kan tadi awalnya kan kalau suku bunga turun, ekonomi kan bisa naik kan, seperti itu. Karena artinya tadi kan kalau dia misalkan kalau suku bunga turun kan artinya dia bisa melakukan ekspansi, ya kan, dia bisa melakukan investasi buat dari sisi korporasinya kan. Aset-aset risiko juga dia berani masuk ya. Betul, dia akan masuk kepada aset-aset yang berisiko.
Artinya kalau tidak jadi diturunkan, berarti kan dia tetap masuk kepada aset-aset yang lebih aman kan. Jadi lambat ekonomi kita. Yes, betul. Itu dia. Nggak berani gitu ya? Yes. Oke. Berarti kira-kira kalaupun turun berapa? Banyak? Ya, palingan 50 basis point sih tahun ini. Maksimal. Tapi biasanya yang udah ada historicalnya? Ya, karena ngelihat kondisinya sebenarnya gini. Ekonomi Amerika tentunya akan melambat ya. Tahun lalu kan 2%-an ya ekonomi Amerika ya. Tahun ini mungkin di bawah 2%. Sampai dengan 2 tahun ke depan ya. Nah, mungkin sekalipun memang ekonomi Amerika nggak jadi resesi, tapi kan pasti ada perlambatan ya di Amerika. Nah, perlambatan ekonomi Amerika ini kan pastinya nanti selambat laun pun juga akan merefleksikan juga nanti pengangguran juga di Amerika kan. Nah, kalau kondisinya seperti itu sesuai dengan rencana bahwa kalau misalkan ekonominya melambat dan pengangguran naik, nah itu berarti tanda-tandanya sinyal kuat nih The Fed nurun suku bunga. Nah, tapi kenyataan saat ini yang terjadi adalah memang inflasinya udah rendah ya. Tapi tingkat penganggurannya pun juga masih rendah juga gitu. Belum terlalu tinggi gitu. Jadi itulah yang membuat mengapa agak gamang nih ya. Dan juga kita perlu lihat juga The Fed ini masih nunggu karena efeknya tarif ini kan nanti pasti dengan tarif itu dari Cina dan dari berbagai negara, nanti orang-orang Amerika ini akan ngebayar barang-barangnya lebih mahal juga kan? Ya kan, pasti dia akan beli barang lebih mahal lagi di dalam negerinya kan. Nah itu otomatis akan berdampak juga kepada inflasi. Jadi makanya dia belum pasti ini The Fed akan nurun suku bunga karena kalau dengan kebijakan tarif ini dia makanya inflasi di Amerika bisa naik juga. Oke. Ini agak membahayakan ya terutama mungkin orang-orang yang udah punya uang buat pengusaha apa segala macamnya. Jadi tindakan preventifnya atau mungkin mitigasinya ini harus hati-hati. Nggak bisa sembarangan. Lu misalnya muslim nih, pengusaha, lu punya uang gitu kan, lu istikharahnya harus tepat. Nggak asal tiba-tiba investasi, spending apa segala macamnya. Kalau saran saya, daripada nih bukan nyumpain nih ya, daripada ntar hubungan rumah tangga Anda retak gara-gara mungkin kondisi ekonomi begini terus salah spending. Mendingan lu coba minta sama Allah. Gue kasih cara nih, mau nggak lo? Cara simple. Ini buat yang pengusaha-pengusaha tuh mungkin punya uang tapi biar nggak gegabah gitu. Lu langsung ke tempat mintanya di pusatnya. Mau nggak gue ajak lo kita umroh bareng sambil honeymoon misalnya pasangan lo gitu kan? Ya kan, ntar kayak gue kemarin gue sama bini gue apa segala macamnya, gue berangkat gitu. Ya. Alhamdulillah, lu tau gak mas? Ya ini bukan karena memang kita juga, ya alhamdulillah kita tiap bulan berangkat ya. Karena kan ada travel sendiri juga gitu ya. Lu mau tahu nggak? Yang tadinya mungkin gue tuh buta arah, mungkin salah ngambil keputusan ketika umroh, apalagi bareng pasangan gue. Balik-balik, ini kan gue minta di Ka'bah langsung nih kan, Masya Allah kan. Depan Ka'bah apa segala macam, doanya langsung kontan. Gue balik kayak, duh gimana? Gue ini mau buat motivasi lah ya. Kayak mau beli apa aja gampang. Gitu. Nggak, tapi ini serius guys. Gue tadi nggak mau ngomong kayak begini, tapi biar lu terpacu gitu loh. Karena dimudahin segala urusannya. Daripada rumah tangga lu ntar retak, salah ngambil keputusan, kalau lu sibuk bisnis apa segala macam, mending gue ajak lu untuk berangkat 20 September gimana? Tuh lihat tuh. Tuh. 20 September, sorry yang bulan ini udah nggak bisa, udah full. Agustus juga udah agak berat nih, sorry banget. Karena memang kita permintaannya kan dahsyat banget. Kalau lu misalnya hubungan pengen rumah tangganya mau berantakan, nggak apa-apa, nggak usah umroh bareng sama gue. Tapi kalau lu pengen rapi gitu kan, dibukain segala urusannya, dimudahin, rezeki di mana-mana, aman lah pokoknya. Kayak gue gini kan insya Allah tinggal tunjuk aja gitu loh. Apalagi berhadapan sama, apalagi depan saya nih. Depan saya juga mantap sekali nih kan. Apalagi kita gaji chief economics kan pasti kan Masya Allah tabarakallah gitu ya. Ayo gue ajak 20 September gimana bareng sama gue? Sepakat nggak? Kita doa, kita minta cuan untuk kebutuhan dan kewajiban deh. Boleh-boleh sah aja depan Ka'bah, lu pengen kaya raya, jadi triliuner untuk ngehidupin keluarga lu, kan itu bagian dari kewajiban. Ya detailnya ada di bawah ini. Dan kalau mau di November, insya Allah bareng sama Om Deddy Kobuzier. Wow, perdananya dia nih. Ya, lu mau lihat dia kaget umroh kan? Nah itu dia tuh. Ya maksudnya kan insya Allah kan Om Deddy kan Islamnya juga nggak perlu dipertanyakan lah ya. Taat dan rajin beribadah. Jadi dia mau menyempurnakannya dengan umroh. Ya nggak Om Deddy? Sorry Om, bukan masalah apa ya, gue agak-agak terketuk aja, kita ketawa gitu ya. Kita percaya lalu pasti sholatnya rajin. Makanya nanti insya Allah di bulan November, tapi terdekat di bulan September. Buat
Mas Joshua, mungkin di ujung obrolan gue pengen tahu dengan kondisi saat ini, lagi-lagi mengenai ekonomi nih ya. Tadi kan kita ngomong biar rumah tangga kita rapi semuanya, adem ayem gitu ya. Jadi menariknya kan Indonesia nanti akan buka yang namanya, gue nggak tahu ini udah beroperasi apa belum ya. Proyek Garuda, rupiah akan digital. Ya. Udah nyampe belum sih kabarnya? Masih dalam tahap pengembangan, tapi belum diuji coba ya. Mau kemana caranya sebenarnya? Sebenarnya itu juga sebenarnya itu kan dasarnya basisnya kan juga blockchain kan. Iya. Jadi sebenarnya untuk bisa memberikan ya sebenarnya kan ada untuk menjawab juga ya aspirasi juga dari anak-anak muda ya. Oke. Karena kan blockchain ini sebenarnya kan salah satu teknologi yang sebenarnya tidak tercapture oleh regulator kan sebenarnya kan. Oke. Nah sebenarnya blockchain ini dengan digital rupiah ini sebenarnya harapannya tadi untuk bisa untuk bisa mengurangi gejolak juga ya kalau misalkan dia menggunakan yang Bitcoin tidak terregulasi sebenarnya ya. Sebenarnya ya ini jalan tengah lah sebenarnya, win-win solution lah ya. Artinya ada blockchain-nya tapi tetap bisa di monitor lah sebenarnya. Kayak di Timur Tengah kan juga transaksi pembayarannya udah mulai pakai kripto ya? Iya. Oke, berarti ya solusi berarti kripto. Apa gimana? Ya sebenarnya arah ke depannya seperti itu ya. Cuman masalahnya kan ini masih dalam tahap pengembangan ya, rupiah digital ini kan. Dan juga pertanyaannya apakah, karena kan kayak beberapa negara pun juga kayaknya ada yang cancel juga beberapa ya. Kayak di Singapura kalau nggak salah tuh dia cancel untuk pengembangannya di cancel. Nah rupiah digital ini kan CBDC ini kan juga masih dalam tahap pengembangan, masih dalam blueprintnya juga tuh. Oh iya. 2030. Jadi udah white papernya sudah dikeluarkan, dirilis dan saat ini sudah lagi di uji coba, lagi di pengembangan ya. Jadi tentunya inisiatif dari BI juga ya untuk bisa ya tetap penggunaannya rupiah kan, karena kan kalau kita lihat kan banyak tadi ya transaksi misalkan pembelian barang bukan dengan rupiah kan sebenarnya itu kan nggak boleh kan. Kalau pembelian barang kan semuanya mesti dengan rupiah kan. Apa contohnya? Ya misalkan tadi kalau misalkan di negara lain misalkan ada beli sesuatu dengan kripto. Ya kripto atau Bitcoin. Nah kan kita beli kripto kan pakai rupiah. Nah iya, tapi deposit. Tapi kan kembali lagi barang yang dibeli itu kan harus dengan rupiah langsung. Logikanya seperti itu kan. Kan alat pembayaran yang sah yang ada di Indonesia kan rupiah kan. Betul. Jadi makanya konsepnya CBDC-nya tadi adalah untuk mengakomodir stable coin gitu, kayak USDT. Enggak, ini CBDC rupiah, tapi versi digitalnya. Jadi ada kripto, ada di rupiahnya itu ada crypto language-nya lah, seperti itulah. Oke. Terus konkret aja deh, efek buat kita-kita yang kaum misalnya UMKM kecil itu? Ya mungkin. Apa pengaruhnya? Ya kedepannya mungkin dari sisi ini ya, dari sisi fleksibilitas ya kedepannya. Kalau misalkan penggunaan digitalnya makin meluas ya, tentunya kan ke depan ini future lah. Oke. Future, dan juga kalau kita ngeliat juga dari sisi efisiensi ya, kalau misalkan fiat currency makin mahal intrinsiknya kan, ya tentu mungkin ini kan jauh lebih murah. Oke. Berarti ya sebenarnya kita bisa berdiri lah ya tanpa dolar ya. Oh iya, untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar. Ujung-ujungnya. Oh bisa lah ya. Insya Allah nih ya, atau minimal kalau kita boleh ngimpi kan rupiahnya mungkin lebih kuat daripada dolar, bisa juga gak sih? Nggak tahu kapan. Kok Anda ketawa? Iya, soalnya gini, kalau kita bicara kan selama kita belum bisa berinovasi gitu ya, menciptakan create something gitu ya. Kan US kenapa bisa dolar yang bisa menguat? Karena kan dia punya Google, punya Microsoft gitu kan. Dia creating something kan, ada value editnya kan. Tapi kalau dipikir-pikir Indonesia juga sebenarnya kuat dan inovatif juga ya terkait ya teknologi keuangan gitu ya. Misalnya kayak contoh Kris. Sebenarnya ngomong QRIS apa Kris sih sebenarnya? Kris. Ya, nah, Kris ini kan juga banyak negara-negara yang mengapresiasi dan kita dipandang menakutkan gitu kan dengan adanya kekuatan si Kris ini. Nah, menurut Mas Joshua gimana itu? Cross border solusi transaksi antar negara. Bisa berarti kan? Oh, bisa dong. Jadi ini BI ya? BI. Inovasi BI. Jadi kalau Kris kita nih, kita bisa transaksikan, misalkan kita mau bayar di merchant ya, di saat ini bisa kita gunakan di misalkan di Singapura, di Malaysia, di Thailand ya, termasuk yang baru sekarang ini di Cina dan juga di Jepang. Jadi kalau kita mau transaksi, dan juga sebaliknya sebenarnya ya, jadi kalau kita mau berwisata ke sana,
kita bisa pakai KRIS ini, cross border, dan juga sebaliknya sebenarnya. Wisatawan dari mancanegara tersebut kalau mau transaksi di merchant di Indonesia, UMKM kita itu pun juga dia bisa menggunakan. Oke. Tinggal sekarang harus yang digalakan lagi adalah promosinya. Jadi promosinya ini mungkin yang belum terlalu meluas ya, artinya banyak informasi yang belum, karena mungkin banyak dari wisatawan mancanegara tersebut ya, dari Malaysia, dari Singapura, dari Thailand, dari Cina dan Jepang belum banyak menggunakan tadi KRIS itu. Untuk kalau yang mereka datang ke Indonesia, mereka masih banyak menggunakan tunai kan. Sebenarnya mereka nggak perlu lagi pakai tunai kan. Oh, di-convert dari mata uang mereka ke cash kita kan? Yes, betul. Oke. Jadi dengan KRIS itu, misalkan konversi bank kita langsung dengan dengan nilai tukarnya dari ininya jadi intinya kita tidak perlu bawa tunai, tidak perlu ke money changer untuk menukarkan uang tunai kita, ataupun misalkan tarik tunai misalkan di ATM-nya di sana gitu ya, untuk mendapatkan mata uang asing tersebut, tapi kita hanya dengan transaksi ya kita pakai KRIS kita udah selesai. Tapi kan sama aja di beberapa ATM ya, itu udah ada kayak kartu ATM kan udah ada kayak wifi-nya gitu kan, tinggal tap doang kan? Iya, bisa. Kayak misalnya gue di Saudi begitu tuh, tinggal bisa tap, bisa juga dengan KRIS. Ya, tapi kan inovasi barunya kan ini KRIS kan, ini yang BI baru luncurkan dengan beberapa negara, dan ini bertepatan juga dengan kerjasama local currency settlement, ya kan? Jadi yang tadi ini berkaitan yang tadi kita sudah omongin juga bahwa BI juga bagaimana mencoba cari peluang untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar kan. Untuk transaksi misalkan ekspor impor, untuk investasi kita masih menggunakan dolar sepenuhnya. Nah sebenarnya kalau kita mengurangi penggunaan dolar, sebenarnya kan itu supaya tadi membuat tadi dolar kita ini makin menguat kan, rupiah kita menguat. Soalnya sekarang kan pasti terkonvert gitu. Betul, kan kita jomplang banget ya. Iya, karena pasti kan kita akan ketarik terus nih, dolarnya akan ketarik terus, penggunaan dolarnya akan ngikut terus. Tapi kalau kita kurangin dolarnya, misalkan tadi transaksi ekspor impor dengan China, dengan Jepang, dengan Malaysia, kita gunakan transaksinya, settlement-nya dengan mata uang lokal tanpa menggunakan dolar Amerika, ya otomatis kan dengan sendirinya ya kalau transaksi terus diperluas ya. Semua ekspor impor dari Thailand, Indonesia, Malaysia, Cina, Jepang itu tidak lagi menggunakan dolar, kita bisa bayangkan value perdagangannya dari ASEAN saja kan berapa. Tanpa menggunakan dolar lagi ya. Iya. Itu bergunanya bukan hanya buat Indonesia saja, tapi buat semua mata uang Asia kan. Oke. Jadi sebenarnya itu keuntungannya bersama sebenarnya. Berarti ditakutin itu kenapa juga alasannya Trump juga mau nyerang KRIS ya? Tapi tidak dimasukkan kemarin salah satunya dalam negosiasi. Oh enggak ya? Enggak dimasukkan. Jadi Trump lebih mengancamnya lebih ke arah tarif dan juga Indonesia ngambil produk impor dari Amerika dan juga investasi ke Amerika Serikat. Oke, tapi meskipun nggak jadi masuk, tapi sempat kepikiran dia kenapa ya? Karena semenakutkan itu di mata dia, KRIS kita. Iya kan pasti kan kalau kita ngeliat ini Mastercard dan Visa kan jadi berkurang kan penggunaannya. Oh iya. Kalau misalkan kita tanpa menggunakan kartu lagi kan. Oh iya. Ya kan, dengan KRIS kan ini kan produknya BI kan. Iya. KRIS tanpa ada kartu kan. Iya. Jadi kalau dengan menggunakan KRIS berarti kan akan mengurangi ketergantungan terhadap Mastercard dan juga Visa. Iya benar kan, di ATM kita kan selalu ada Mastercard sama Visa kan. Iya, betul. Kena juga dia tuh di situ ya. Pasti. Keren, berarti idenya Gubernur BI yang sekarang Pak Peri aja. Iya, Pak Peri. Oke. Pas beliau berarti kan KRIS? Iya, betul. Top. KRIS cross border. Mantap. Dan pokoknya banyak sekali sebenarnya Indonesia kalau bisa melihat peluang ya, asal kita jangan kita nggak harus bersatu lah intinya. Iya, betul. Karena dikit-dikit pemerintah bikin inovasi begini, kita udah reaktif. Dikit-dikit pemerintah bikin inovasi begitu, kita udah resisten. Support aja minimal dulu gitu loh. Iya. Tapi serba salah juga ya, oknumnya juga banyak juga ya di pemerintahan. Makanya itu menjadikan stigma negatif ya. Kayak dikit-dikit mau ngapa-ngapain pasti ini nih. Bismillah nih, mudah-mudahan pelan-pelan membaik ya. Targetnya berarti Pak Prabowo satu periode pertama ini berarti kira-kira ekonomi kita bisa membaik nggak? Mungkin nggak sih 5 tahun ini ekonomi tumbuh 8%? Menurut Anda deh. Kita sih ngomong secara rasional ya. Kalau ngelihat gejolak dari globalnya memang agak berat ya. Tapi setidaknya
ekonomi kita bisa dia harapkan bisa ya 6-7% tuh aja udah bagus banget sih sebenarnya. Ataupun ya, kalaupun ini sejelek-jeleknya kita tumbuh let's say amit-amit 5%, tapi tadi bisa memakmurkan masyarakat, ya bisa membuka lapangan pekerjaan. Kayak Vietnam ya seperti itu. Jadi nggak usah muluk-muluk juga sih sebenarnya ya. Yang penting real benar-benar pertumbuhan kita berkualitas sih sebenarnya itu. Percuma tumbuh tapi nggak berkualitas ya. Just the number. Jadi yang lebih penting lagi adalah bagaimana perekonomian itu bisa mensejahterakan masyarakat. Berarti belum dapat ya kayak mungkin 5 tahun ini ya. Jadi 8% menurut seorang ekonom gitu belum. Ya, kalau ngelihat dari proyeksi dari lembaga internasional pun juga masih di kisaran 6-7% karena dalam 2 tahun ke depan ini kan bahkan di bawah 5%. Proyeksi dari World Bank dan juga IMF. Jadi butuh 1 periode lagi berarti kali ya? Iya. Oh iya. Support juga berarti ya. Nah mungkin maksudnya butuh 5 tahun lagi untuk mencapai 8%. Karena itu tidak bisa dicapai mungkin dalam short term ya. Iya benar-benar. Kok saya bilangnya 2 periode sih? Sorry. Maksudnya butuh 5 tahun lagi. Total 10 tahun. Siapapun nanti yang menjabat maksudnya gitu. Gitu kan. Jadi maksudnya ya nggak tahu lah kita ke depannya. Siapa tahu kita juga jadi kan jadinya kalau apa definisi 8% ini kan berarti kan kita nggak ada pengangguran. Betul. Daya beli kuat gitu kan. Betul. Kita ya tapi sebenarnya kan 5% tapi juga daya beli menguat juga bisa juga kan sebenarnya. Oh bisa sih. Iya kan? Oh iya. Jadi numbers is just number gitu kan. Oh iya benar. Apalagi sekarang 5% yang dibanggakan mungkin tapi ada juga di daerah-daerah tertentu di timur kan ada yang 20% tuh pertumbuhannya kan. Iya, betul. Ngeliatin per wilayahnya aja betul, ya. Tapi nyatanya masih banyak yang miskin juga di situ ya. Betul. Jadi nggak ngaruh di angka juga sih kalau bisa ya 5, 6%, 7% tapi belum merata. Tapi real bener. Mas Joshua nanti kita update lagi mengenai kondisi ekonomi kita nih ya. Siap. Mudah-mudahan ke depannya juga membaik karena ada sinyal-sinyal jadi pengusaha-pengusaha kita juga jadi bisa lebih gas lagi. Gua nggak tahu ya 64 atau 67 UMKM kita nih dengan adanya seperti ini benar-benar melemah nggak ya? Lu pegang datanya nggak Mas? UMKM ya khusus ya. Kan ini melemah, daya beli melemah gitu loh. Maksudnya melemah tuh yang tengah doang karena kan isunya kan katanya menengah doang. Menengah ya. Iya. Mikro tuh sebenarnya kayaknya mereka pada party apa? Pada aman-aman aja tuh kayaknya. Dagang-dagang aja enggak juga. Enggak juga sih sebenarnya. Karena kan pasti kalau ngelihat UMKM semuanya ya, hampir semuanya mikro, kecil itu juga mungkin masih akan terkena dampak ya. Karena tadi ya dari sisi demand-nya ya tadi kelas menengahnya kan menurun kan. Iya, cuma maksudnya kan dengan dia ngirit kan belanjanya juga nggak makan steak gitu loh, tapi makannya batagor, somai kan jadi kebeli dong, bukannya gitu? Iya kebeli, tapi juga kalau kita ngelihat dari sisi apa namanya yang tadi ya banyak yang bekerja di sektor informal yang juga kena PHK ya itulah sebenarnya. Kalau acuannya seperti ini, kalau semakin banyak yang bekerja di sektor informal, artinya kan dia penghasilan dia tidak tetap ya. Iya. Nah, artinya yang kita lihat kalau artinya dari sisi daya belinya pun juga pada saat ada goncangan dari luar seperti saat ini, dia langsung terpukul gitu. Iya. Nah, dia bisa tadi kalau dia tidak punya penghasilan tetap, dia bisa tidak ya tadi makan tabungan lah. Ya udah masuk ke pinjol lah ya kan. Udah ya ujungnya judol kan, itu dia yang nggak kita harapkan kan. Iya sih. Sebenarnya fenomena itu sangat real di lapangan ya. Dan UMKM datanya dari OJK atau BI kan pertumbuhan kredit UMKM masih salah satu segmen yang melemah kan. Dibandingkan kredit segmen lainnya. Oke. Itu indikator awalnya lah. Tapi di TikTok pada rame tuh. Live TikTok kayaknya pada cuan-cuan enggak juga ya? Nggak kelihatan deh. Nah mungkin itu ya beberapa sampel aja sih. Tapi kalau ngeliat secara overall mungkin itu masih ya kita harus pemerintah harus ngasih perhatian khusus juga sih pada UMKM ya. Iya sih ya. Maksudnya kita nggak pernah tahu yang di TikTok kan mungkin yang nampak aja. Betul. Tapi yang nggak nampak kan kayak Tanah Abang kena. Mangga 2 kemarin juga disinyalir kata nampung barang KW itu. Iya makanya. Kena begitu-begituan kesian lah. Iya. Ya makanya mudah-mudahan nanti ke depannya ya Mas Joshua juga bisa bantu lah. Siap. Ya kan edukasi literasi gimana cara mereka tumbuh apa segala macamnya kan kalau mereka naik kan juga kan mudah-mudahan kan kita juga jadi lebih optimal negara kita. Jadi kan siapa tahu terakhir dolar mungkin balik ke angka berapa paling kecil menurut sudut pandang Anda? 10.000 lagi bisa nggak? Ya mungkin bisa ya. Bisa ya? Bisa 10.000 lagi. Ya tapi kan tadi ya asal
asal kita nggak bergantung pada impor ya, dan kita punya ekspor juga, nilai tambahnya lebih banyak juga. Jadi surplus? Iya dong. Oke. Surplus terus. Udah kan beras kita surplus? Iya berasnya, tapi kan kita masih banyak yang beberapa komponen yang kita impor juga. Gimana nggak ada di sini? Lah iya makanya, oleh sebab itu. Bisa dihilang gitu impornya? Nah makanya kalau kita bicara dari sisi mengurangi ketergantungan impor, nah itu yang susah kan. Sedangkan kita kalau kita bicara investasi, misalkan bangun pabrik, atau enggak misalkan mau investasi pertambangan gitu ya, kan itu semuanya pada impor semua mesin-mesinnya kan. Nah itu masalahnya, kita industri permesinan kita kan, kita ini semuanya masih bergantung pada impor kan. Nah pada saat kita mau tumbuh, nah kita harus impor juga. Nah itu sebenarnya yang harus kita kembangkan juga, industri permesinan di dalam negeri. Emang bisa kita memang bukan negara manufacturing kan? Kita negara manufacturing bisa dong, bro. Iya dong. Kan kita 19-20% kita kan ekonomi kita manufaktur. Oh ya oke, tapi maksudnya bisa bikin barang-barang gitu bisa kita ya harusnya. Lah makanya kan dulu kita dulu pernah bisa, kenapa ke depan yang kita nggak bisa? Maksud Anda berarti presiden yang makin kesini makin gagal? Bukan, maksudnya. Sorry. Maksudnya investasinya diarahkan tadi ke manufaktur. Kan selama ini kan sekarang kita kemana? Kalau ngelihat datanya ya, pertumbuhan industri manufaktur itu terus melambat. Dulu kan kita makanya pernah disebut sebagai macan Asia kan? Iya. Sekarang kemana rata-rata? Mayoritas investment kemana negara kita? Ke jasa. Ke jasa sekarang? Ya, pertambangan. Itu kan nggak mempunyai nilai tambah kan? Pertambangan. Oh komoditas ya? Iya komoditas. Oh malah makin habis ya? Yes, betul. Banyak petanya nih. Harusnya Menko-nya Anda kali ya, bagaimana? Aduh, belum lah. Biar negonya kan siapa tahu kan. Cas. Siap. Siap. Boleh. Terima kasih Bapak Ekonom. Terima kasih. Nanti update lagi Anda Siap. langsung balik ke kantor lagi apa gimana? Pulang dong. Pulang. Syuting malam-malam kita nih ya. Kita kasih solusi.